Latar belakangnya sebagai seorang dosen dan juga aktivis, akhirnya membawanya terjun ke dunia politik praktis dan berjuang di DPR RI. Inilah sosok dari perempuan yang akan kita wawancarai pada episode Perempuan Parlemen kali ini. Dan pemirsa, saya Ayu Rahmawati, inilah Perempuan Parlemen selengkapnya. Hetifah Saifudian adalah salah satu wakil rakyat dari fraksi Partai Golkar. Saat ini ia bertugas di Komisi 10 dan menjabat sebagai wakil ketua komisi. Perempuan yang terpilih di daerah pemilihan Kalimantan Timur ini awalnya tidak tertarik dengan dunia politik. Usai menempuh pendidikan sarjana, ia lebih banyak terlibat di lembaga swadaya masyarakat dan merupakan aktivis kebijakan publik dan tata pemerintahan. Pemirsa Perempuan Parlemen, apa kabar? Kembali lagi bersama saya dengan Ayu Rahmawati. Dan pada episode kali ini saya tengah berada dengan salah satu narasumber yang sangat spesial, Ibu Hetifah Saifudian. Apa kabar Ibu? Baik Ayu. Luar biasa sekali. Ini selaku perempuan yang sangat inspiratif, pimpinan dari Komisi 10 DPR RI, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Dan luar biasa sekali, terima kasih sekali Ibu atas waktunya hari ini. Senang sekali Ibu. Hari ini Ibu juga cerah sekali hari ini. Siap-siap mau rapat dengan Menpora. Luar biasa, semangat terus ya Ibu ya. Semangat olahraga. Oke Ibu, ini sebenarnya Ibu, saya itu adalah salah satu orang yang mengikuti perjalanan Ibu nih. Suka kepoin IG saya ya? Pastinya Bu, pastinya. Ini saya di fallback ya Bu ya? Waduh, iya dong Ayu, aku juga fans kamu. Waduh, jadi Bu sebenarnya saya sangat mengagumi sosok Ibu. Seorang perempuan yang sangat concern dengan pendidikan, sudah menyelesaikan pendidikan S3-nya, sekarang menjadi salah satu pimpinan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Sebenarnya Bu, saya ini sangat penasaran, Ibu ini sebenarnya dari dulu memang sudah tertarik di dunia politik atau sebenarnya awalnya tuh kecemplung gitu Bu? Ini kayaknya pertanyaan yang jarang ditanyakan ya. Tapi mungkin menarik juga ya untuk orang ya. Jadi ketika saya menyelesaikan studi saya di Institut Teknologi Bandung, jadi insinyur dong ya. Jadi insinyur. Nah biasanya kan orang bercita-cita alumni ITB itu tentunya menjadi seorang profesional ya. Atau menjadi PNS lah. Betul. Gitu. Karena kebetulan orang tua saya juga PNS. Namun pada waktu itu saya memilih profesi sebagai aktivis dan peneliti dengan mendirikan satu lembaga yang bernama AK3 Pusat Analisis Sosial. Karena saya melihat banyak sekali ya persoalan-persoalan di masyarakat yang kurang terungkap gitu, dan kebijakan-kebijakan yang dibuat sepertinya tidak menjawab persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Jadi saya ingin sekali membuat satu kajian-kajian gitu ya yang secara independen mengemukakan apa problematika yang ada di masyarakat itu. Nah jadi menjadi lebih ke akademisi kali ya daripada seorang politisi gitu. Tapi bukan berarti itu tidak berpolitik, karena kita berpolitik dari luar kali ya, mungkin ekstra parlemen. Kerjanya tuh ya memberikan satu masukan atau membuat satu advokasi, tapi tetap yang mengambil keputusan adalah para policy maker atau mereka di pemerintahan ya, atau juga mereka yang ada di DPRD dan DPR RI. Nah lama-lama agak keselnya tuh gini, kenapa kok penelitian kita bagus-bagus tidak terlalu banyak ya manfaatnya gitu. Rupanya tidak begitu digunakan oleh mereka yang membuat kebijakan. Nah jadi akhirnya sempat gitu ya satu waktu ketika waktu itu pilkada di satu tempat yang saya sebagai alumni dari Tata Kota dan Tata Wilayah ya sama teman-teman jadi penasaran kan. Nah kemudian mencoba untuk mulai bagaimana ya gitu ya supaya kita dari kalangan aktivis gitu dan akademis itu bisa memberi masukan. Ya kalau gitu udah aja sekalian kita jadi pengambil kebijakannya. Nah mulailah ada pikiran seperti itu, dan karena reformasi sudah terjadi pada tahun 2000-an, berarti kita juga lebih bagus mungkin melakukan perubahan tuh dari dalam aja gitu. Karena banyak pemerintah daerah yang menjadi lebih reform ya, terus lebih membuka diri kepada berbagai terobosan-terobosan baru. Nah akhirnya ketika 2009
diberi satu kesempatan kepada perempuan loh, waktu itu lebih besar ya untuk terlibat dengan adanya affirmative action untuk pencalonan. Nah, disitulah kesempatan bagi kami termasuk saya waktu itu untuk mencoba ya menyelami dunia politik. Dan alhamdulillah ya terpilih. Luar biasa sekali. Jadi ini sebenarnya awalnya dari gregetannya itu ya Bu gitu. ya? Saya kira ya karena dunia politik itu Ayu sangat menuntut satu komitmen dan satu integritas. Kalau tidak ada greget ya, sebenarnya kita akan sulit untuk mempertahankan diri di dunia ini. Dunia politik ya. Jadi memang harus dimulai dari suatu greget. Kita tuh mau mendorong satu perubahan apakah melalui politik ini. Baru di situ kita bisa memberi motivasi kita terus-menerus secara konsisten ya supaya kita berkelanjutan. Jadi jangan tanggung-tanggung. Kalau saya sarankan kalau ada perempuan yang ingin terjun ke dunia politik ya tadi mulai dengan greget dan lanjutkan perjuangan kita, jangan berhenti di tengah jalan. Nah, jadi harus ada visi yang jelas untuk mendasari kenapa kita harus terjun ke dunia politik ya Bu? Iya, dipikir orang ya hanya eksekutif aja ya pemerintah yang punya visi, padahal sebetulnya sebagai politisi kita setiap pribadi itu harus juga punya suatu visi gitu. Sebenarnya apa hal-hal yang tadi kita lihat di masyarakat yang menurut kita perlu satu sentuhan perubahan kebijakan atau alokasi anggaran yang lebih besar atau juga perlu diawasi dengan lebih seksama. Nah, sehingga apa persoalan yang dikemukakan atau dikeluhkan masyarakat itu bisa ada solusinya. Nah, masalahnya kan masyarakat kalau mengeluh seringkali dia meminta sifatnya gitu. Misalnya, Bu, istri saya mau melahirkan. Bu, saya pinjam uang karena anak saya mau sekolah. Nah, kita harus terjemahkan keluhan atau tuntutan permintaan itu ke dalam satu kebijakan. Apa sebenarnya persoalan mereka? Mungkin tadi beasiswa tidak menyentuh orang yang membutuhkan. Dan mungkin sekolah-sekolah yang berkualitas tidak ada di tempat itu. Mungkin pelayanan kesehatan kurang dan sebagainya. Itu. Ya, baik Bu. Berarti ini kita menyinggung masalah beasiswa pendidikan yang kebetulan juga Ibu membidangi masalah pendidikan ya Bu ya di Komisi 10. Sebenarnya Bu, menurut Ibu setelah bertahun-tahun berjuang untuk rakyat, sebenarnya pendidikan di Indonesia sekarang ini seperti apa sih Bu? Kalau saya merasa 10 tahun terakhir lah ya, karena 10 tahun yang lalu juga kebetulan saya di Komisi 10 ya. Saya melihat sudah banyak kemajuan sebetulnya. Misalnya dari sisi angka partisipasi kita sudah tinggi, apalagi pendidikan dasar ya. Bisa dikatakan mungkin buta aksara dan sebagainya itu sudah sangat kecil ya. Kemudian juga mungkin dari sisi pendidik dan tenaga kependidikan, khususnya mereka yang sudah menjadi PNS atau ASN dan sudah bisa mengikuti sertifikasi, kesejahteraannya cukup terjamin. Namun kita masih banyak PR-PR juga ya menyangkut kompetensi mereka, apalagi kita sudah menghadapi era revolusi industri 4.0. Semua menuntut sesuatu yang baru dan tentu saja itu tugas kami juga dan tugas kementerian terkait untuk memastikan ya. Jadi bukan saja tadi sistem pendidikan kita, kurikulum kita, metode pengajaran, guru-gurunya, dan yang tidak kalah penting sarana prasarananya. Kita cukup banyak anggaran yang digelontorkan ya untuk memfasilitasi pembangunan sarana prasarana termasuk ruang kelas. Tapi masih ada kan kejadian ruang kelas yang ambruk, tidak aman untuk anak-anak atau anak-anak harus berjalan berkilo-kilometer hanya untuk bisa menjangkau satu sekolah. Nah, oleh sebab itu ke depan saya kira dengan teknologi pula kita mungkin bisa menggenjot ya satu metode pembelajaran yang bisa menjangkau sampai ke pedalaman-pedalaman, mungkin dengan e-learning dan lain-lainnya. Nah, ini mungkin salah satu yang akan kami bahas nih dengan menteri-menteri yang baru. Luar biasa sekali. Nah, ini salah satu yang ditunggu juga Bu, gebrakan apa yang akan dilakukan dalam bidang pendidikan. Tapi Bu, Ibu nih saya lihat juga seorang perempuan yang sangat mementingkan pendidikan untuk diri sendiri juga ya Bu ya pastinya. Nah, tapi kan Ibu awalnya adalah seorang insinyur. Lalu turun ke politik. Ini dua hal yang sebenarnya sangat berbeda Bu. Ada kesulitan nggak Bu di situ? Jadi sebenarnya waktu saya di ITB itu kan belajarnya tentang tata kota dan wilayah ya.
Jadi ketika kita membuat suatu perencanaan, kita harus melihat sesuatu itu secara komprehensif, gitu. Harus menggunakan berbagai perspektif. Jadi walaupun saya insinyur, saya sebenarnya belajar juga ekonomi. Kemudian juga harus melihat sesuatu persoalan ya di dalam perkotaan ataupun wilayah itu bukan hanya dari fisiknya, gitu, tapi juga sosiologisnya. Dan juga pertimbangan-pertimbangan lain. Nah, oleh sebab itu saya merasa beruntung juga ya, karena di dunia politik justru kita itu harus membuat satu plan yang bagus. Gitu. Sebenarnya anggaran kita ini kan terbatas, cukup besar dan dari tahun ke tahun meningkat, tetapi tetap kurang kalau dibandingkan dengan kebutuhan. Maka satu perencanaan yang bagus itu penting dan menentukan prioritas itu penting. Nah, itulah ilmu yang saya dapat sebagai orang teknik, sebagai insinyur itu membiasakan kita berpikirnya lebih sistematis dan juga tadi to the point dan menggunakan data-data fakta karena kita belajar statistiknya juga banyak sekali gitu. Nah, inilah salah satu hal yang ingin saya dorongkan juga ya, kalau bisa gitu di DPR ini kita banyak menggunakan data fakta dan bukti-bukti sebagai alat untuk membuat keputusan yang lebih bertanggung jawab dan bisa bisa diterima oleh masyarakat. Ya, setuju sekali Bu. Jadi tidak boleh membuat suatu kebijakan hanya pertimbangan politis. Betul sekali. Atau hanya karena dilobi oleh sekelompok orang yang memiliki satu vested interest atau kepentingan sempit ya. Itu sangat berbahaya. Ya, berbahaya. Jadi diharapkan tidak ada kebijakan-kebijakan lagi seperti itu ya Bu ya. Ya, jangan tentu, ada lagi. Tentu. Ya pemirsa, ini seru sekali perbincangan saya dengan Ibu Hetifah. Nanti kita akan kembali lagi, kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami dalam Perempuan Parlemen. Perempuan kelahiran Bandung 30 Oktober 1964 ini telah 2 kali terpilih menjadi anggota DPR RI. Visinya yang ingin memperjuangkan hak asasi perempuan demi memberikan keteladanan dan contoh yang baik agar lebih banyak perempuan terlibat di ranah politik. Sebagai wakil rakyat, dirinya sangat fokus untuk mendorong pemerataan pembangunan ke daerah-daerah yang membutuhkan di Indonesia, serta meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik di Indonesia. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Perempuan Parlemen, masih bersama dengan Ibu Hetifah. Ibu, Oke Bu, tadi kita telah membicarakan tentang bagaimana sih perjalanan awal Ibu masuk ke dunia politik. Sekarang kita ingin membicarakan sebagai Ibu, sosok perempuan yang terlihat sangat tangguh menjadi pimpinan komisi. Sebentar lagi akan memimpin rapat juga nih pastinya. Kelihatannya ya tangguh ya, padahal sering nangis juga. Apa sih Bu yang membuat Ibu sering nangis, atau sebenarnya ini kan kita masih di Indonesia, masih ada pandangan-pandangan patriarki. Ada nggak sih Bu masalah-masalah Ibu ketika Ibu masuk ke dunia politik sebagai seorang perempuan? Ya sebenarnya saya ingin ya membagi banyak hal dia, tapi mungkin yang paling penting gitu kalau sebagai perempuan saya merasakan tanpa kerelaan ya dari keluarga kita sebenarnya sangat sulit untuk kita baik tadi memulai ya memotivasi diri untuk survive ya di dalam satu situasi yang seringkali tidak terduga-duga ya, karena dinamis sekali kalau di politik itu penuh persaingan. Jadi tanpa kerelaan dan support dari lingkungan terdekat kita ya, apakah itu keluarga atau mungkin saudara-saudara, saya kira sulit. Nah, oleh sebab itu komunikasi ya dengan mereka-mereka yang terdekat itu juga sangat penting gitu, supaya kita ada satu keseimbangan gitu, tidak hanya juga
memikirkan hal-hal yang menyangkut tentu saja bangsa dan negara ini ya. Kita pun perlu melakukan kegiatan sosial sehingga hidup kita itu juga berwarna gitu. Lakukan hobi-hobi pribadi juga walaupun kecil, ya itu cukup menyenangkan kan untuk diri kita sendiri. Nah itu satu hal gitu. Terus kemudiannya lagi ya pastinya ya sebagai seorang perempuan kita pernah atau mungkin sering ya diremehkan ya posisi kita atau mungkin diragukan kemampuan kita. Nah oleh sebab itu kita memang harus belajar lebih banyak, bekerja lebih keras untuk memberikan satu kepercayaan kepada orang lain. Kan di dalam politik itu sebenarnya bukan pinternya yang penting, tapi bagaimana kita bisa pinter-pinter gitu ya menempatkan diri sehingga orang lain menerima kita. Betul. Nah, karena disitulah ya inti dari misalnya dalam soal leadership gitu kan, bagaimana satu kepemimpinan diberikan jika orang tidak memberikan kepercayaan di lingkungan kita itu kepada kita gitu. Jadi mereka harus bisa menerima kita gitu. Oke, baik. Ini saya tuh melihat Ibu Hetifah nih dari tadi sosok perempuan yang independen, strong dan luar biasa sekali. Tapi Bu, sebenarnya saya ingin tahu Bu, arti keluarga untuk Ibu Hetifah seperti apa Bu? Ya itu adalah elemen yang terpenting kan, di samping tadi memberikan kita motivasi. Misalnya ketika saya pertama kali akan dilantik gitu, saya masih ingat gitu ya sebuah surat ditulis oleh anak saya yang terbesar gitu di Facebook dia upload, dan saya juga membacanya dari medsos gitu ya. Itu yang membuat saya menitikkan air mata bagaimana mereka mengatakan bahwa mulai hari ini ya Mama gitu ya, manggilnya Mama, bukan menjadi milik kami saja, tapi sudah menjadi milik seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu kami bisa memahami gitu jika saya tidak bisa lagi memperhatikan mereka sebagaimana sebelumnya. Nah itulah bentuk dukungan yang saya maksud gitu, bukan hanya dalam arti ya, tapi memang dukungan moral itu ya penting sekali. Sehingga kita tidak harus selalu merasa bersalah gitu. Kita sebagai perempuan itu susah ya harus misalnya dual role atau triple role secara sempurna seluruhnya. Nah jadi wajar lah kalau sebagai politisi yang sedang mungkin meniti satu karir yang penting, kadang-kadang kita mungkin juga menunjukkan kekurangan kita. Mungkin pada pagi ini saya tidak sempat melayani keluarga saya dengan baik karena saya harus segera menyiapkan rapat hari ini. Itu tidak masalah dan mereka menerima, itu sangat penting. Keluarga sangat suportif berarti ya Bu ya, alhamdulillah sekali. Sangat bagus. Nah ini yang membuat saya penasaran juga Bu, tapi kan bagaimanapun juga Ibu sekarang perannya tidak hanya sebagai politisi saja, tidak hanya sebagai pimpinan saja, tapi juga masih mempunyai peran sebagai istri dan juga ibu. Membaginya tuh seperti apa Bu? Jadi memang membagi waktu itu susah rumusnya ya, karena kita itu ibaratnya jadi apa ya, juggling, kayak misalnya kayak kita itu pemain sirkus kan, satu bola udah ditangkap, udah ada bola lain yang lain. Jadi kita harus selalu siap diri. Nah, tentu saja stamina penting gitu. Kadang-kadang ya memang stres juga ya. Apalagi kalau misalnya kita di politik ini kan tidak selalu bisa menduga hasil dari pekerjaan dan perjuangan kita seperti ini. Kadang-kadang kita berhasil dan itu penting untuk kita rayakan ya. Jadi kayak semacam small victory itu penting setiap hari supaya kita merasa bahwa kita memang bermanfaat. Tapi kalau lagi gagal ini kadang-kadang ya kita nangis juga kan, dan tidak masalah lah gitu mengungkapkan satu emosi ya, karena mungkin menurut kita seharusnya keputusannya adalah A, kenapa kok jadinya B ya, mungkin kita kecewa ya. Tetapi kita nggak boleh berhenti gitu. Itu yang mungkin ketika kita merasa sedang jatuh seperti itu ya, ujungnya kan pastinya keluarga lah yang bisa menerima kita. Kalau boleh tahu Bu, biasanya masalah-masalah atau hal-hal seperti apa sih Bu yang bisa membuat Ibu kecewa sampai menitikkan air mata nih? Itu mungkin bisa jadi inspirasi juga untuk perempuan-perempuan di luar sana untuk tetap kuat meskipun kita sedang jatuh Bu. Ya misalnya tadi ya kita sedang memilih gitu ya, memilih opsi kan gitu, A atau B misalnya, atau memilih fit and proper test gitu, si C atau si D gitu kan. Menurut kita seorang perempuan ini sangat bagus, dia berdedikasi, dia sangat kompeten, menurut kita pantas dia menduduki posisi itu. Nah kita berusaha memperjuangkan gitu, ada representasi perempuan di dalam satu lembaga negara gitu. Tetapi mungkin
teman-teman kita yang lain berbeda pandangannya dengan kita gitu. Ya mungkin mereka tidak merasakan ya, kalaupun ada perempuan yang kurang-kurang sedikit, kalau oleh kami kan yang perempuan inginnya beri dulu kesempatan. Nah, tapi mungkin teman-teman yang lain punya pertimbangan lain, sehingga siapa yang kita perjuangkan ternyata tidak berhasil. Nah, itu betul-betul membuat kita merasa gagal kan gitu. Tetapi ya tentu saja kita harus coba lagi di dalam setiap kesempatan. Atau mungkin satu kebijakan yang kita rasa juga akan mensupport banyak perempuan lain untuk bisa terpilih di dalam pemilu misalnya. Tetapi mungkin kebijakan tersebut tidak diterima. Contohnya kita waktu itu mendorong agar ada afirmasi yang lebih bagus lagi untuk perempuan. Kalau bisa perempuan di 30% dapil ada diletakkan di posisi nomor urut 1 misalnya. Tetapi usulan kami itu juga gagal untuk diterima sebagai bagian dari undang-undang pemilu. Tapi itulah bagian dari perjuangan ya yang tidak boleh kita hentikan. Masih ada kesempatan lagi nanti. Masih ada kesempatan lagi. Dan Ibu ini memang sangat berjuang untuk perempuan pastinya ya Bu ya? Ya itu ya bedanya mungkin politisi perempuan dengan politisi laki-laki. Karena kita di dalam proses mendorong representasi itu bukan cuma sekedar jumlah perempuan. Tapi kita itu juga ingin menunjukkan bahwa adanya perempuan di dunia politik akan memberi satu warna, akan memberikan satu perbedaan tentang prioritas yang diambil, betul. Akan lebih banyak empati kepada kaum-kaum marginal ataupun mereka-mereka yang mungkin selama ini tidak pernah terpikirkan nasibnya atau kurang terperhatikan, terabaikan, misalnya kelompok penyandang disabilitas atau mungkin anak-anak. Ya, mungkin juga mereka yang sangat tinggal di daerah-daerah yang sangat pedalaman. Nah, biasanya perempuan itu lebih berempati. Nah, kita juga ingin diri kita sendiri otomatis ya selalu dikepoin, dilihat segala sesuatunya. Bukan cuma kebijakan dan apa yang dibicarakan, tapi penampilan kita juga seringkali dikomentari. Saya setuju. Ya harus. Jadi kita itu semacam role model lah ya, sebagai teladan. Jadi ya harus betul-betul menunjukkan kinerja yang baik. Betul sekali. Nah Bu, kalau misalkan sekarang Ibu adalah seorang pimpinan sidang Bu, sudah bertahun-tahun juga memimpin dan banyak sekali laki-laki di dalamnya pastinya. Pernah disepelekan nggak sih Bu? Iya, kadang-kadang gini ya, kalau saya dulu waktu awal-awal itu memang 2 tahun pertama itu memiliki satu mental block juga gitu. Jangankan mau memimpin sidang, baru mau ngomong di satu sidang paripurna aja kita itu harus seperti kadang-kadang di hutan rimba untuk misalnya interupsi atau kita harus mau berani merebut mikrofon ya, dalam arti forum itu harus kita kuasai juga. Dan kadang-kadang kalau perempuan itu bicara dan tidak terlalu berisi substansinya, kita dikomentarinya juga kurang bagus ya, wah ini cerewet aja, tapi kok laki-laki dianggapnya vokal. Jadi sering mengecilkan hati kami. Tetapi ya saya kira yang penting ke depan gitu, karena proses demokrasi kita juga terus disempurnakan. Jadi tidak harus kita itu bersikap temperamental supaya diperhatikan mitra. Tidak harus kita itu marah-marah gitu supaya bisa kata-kata kita itu didengar. Apalagi sekarang media ya banyak sekali mensupport, jadi yang penting ada isinya. Kemudian tadi disupport oleh data, fakta, dan hasil-hasil penelitian. Pasti insya Allah lah ya, maksudnya kalau kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh, tanpa kita harus marah-marah pun, tanpa kita harus berteriak-teriak pun, apa yang kita bicarakan dan kita usulkan itu juga bisa dipertimbangkan dengan baik oleh forum. Nah betul sekali. Ini juga nih yang stigma-stigma bahwa perempuan itu masih ada di bawah laki-laki dan lain sebagainya, ini juga yang harus dituntaskan ya Bu ya, stigma seperti itu. Saya yakin ke depan dan saat ini ya yang penting kita sendiri kaum perempuan terus ya mengasah diri dan memotivasi diri. Saya yakin kita juga mampu. Betul sekali. Nah pemirsa, kita sekarang akan jeda sejenak terlebih dahulu. Nanti saya akan kembali dan akan bermain mini games dengan Ibu Hetifah. Seru ya Bu ya? Oke, tetap bersama kami di Perempuan Parlemen.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Perempuan Parlemen. Tidak terasa ini sudah segmen 3, artinya sudah segmen akhir ya Ibu. Tidak terasa sekali. Nah Bu, ini di segmen terakhir Bu. Dari tadi saya ngobrol sama Ibu banyak sekali hal-hal yang menginspirasi saya dan juga pastinya perempuan-perempuan Indonesia lainnya nih Bu. Nah, saya ingin tahu Bu, dari track record Ibu yang sudah sangat panjang sekali, juga perjalanan Ibu yang pastinya tidak mudah, apa sih Bu harapan-harapan yang sebenarnya masih ingin Ibu wujudkan untuk ke depannya? Sebagai salah satu ya dari sekarang 575 anggota DPR, mungkin kontribusi saya sangat terbatas. Tapi saya sangat ingin ya ke depan DPR itu bisa mengembalikan reputasinya. Jadi saya juga ingin mengakhiri nanti ya peran saya di DPR itu dengan satu satu perbaikan ya dalam proses pengambilan keputusan di parlemen kita, supaya tadi lebih mencerminkan harapan-harapan dari masyarakat, supaya kebijakannya juga diambil tadi dengan menggunakan fakta-fakta realita di lapangan, hasil-hasil riset, jadi bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian kami juga ingin nanti ke depan partisipasi publik lebih bermakna lagi, dan thanks to medsos ya, gitu. Walaupun saya ini udah bukan milenial, tapi saya berusaha mendorong adanya komunikasi yang lebih baik ya dengan segala kalangan, dan mereka bisa menghubungi saya kapanpun mereka mau secara langsung. Nah, jadi harapan saya dengan komunikasi yang baik ini, apa yang saya lakukan, apa yang saya bicarakan, apa yang saya putuskan adalah sesungguhnya apa yang diinginkan oleh masyarakat. Luar itu sih cita-citanya. Terus berjuang untuk rakyat ya Bu, pastinya Terima ya, Bu. kasih Mbak Ayu. Terima kasih banyak Bu. Nah, sebelum kita mengakhiri segmen ini Bu, saya ingin ajak main game sedikit nih Bu. Tapi nih? saya nyontek bentar ya Bu ya. Ibu nggak boleh nyontek, saya boleh nyontek. Oke. Wah, game apa nih? Jadi ini sebenarnya mini games. Kita akan memberikan Ibu beberapa pilihan. Nanti Ibu langsung saja pilih dari beberapa pilihan tersebut. Jadi nggak boleh mikir, nggak boleh termikir terlalu lama. Pokoknya spontan ya. Harus spontan, dan nanti kita akan cari tahu jawabannya kenapa Ibu memilih hal tersebut ya Bu. Iya. Oke, pertanyaan pertama. Aktivis, dosen, atau wakil rakyat? Wah, wakil rakyat. Kenapa pilihannya wakil rakyat? Ya, karena sekarang saya sudah ada di posisi tersebut ya. Walaupun dosen adalah satu profesi yang nampaknya sangat menarik ya. Aktivis apalagi ya, karena bisa lebih mengemukakan gitu ya aspirasi dengan lebih baik dibandingkan wakil rakyat itu di jaimnya soalnya. Nah, tapi oke lah, sekarang wakil rakyat yang bermental aktivis. Luar biasa sekali. Boleh nggak gitu? Boleh Bu, boleh. Harus wakil rakyat tapi tetap kritis ya Bu gitu ya. deh. Oke, yang kedua, Bandung atau Samarinda? Wah, Samarinda. Pasti Samarinda. Iya, kenapa? Kenapa Bu? Saya lahir di Bandung. Tapi saya merasa saya dilahirkan untuk memikirkan Samarinda itu sebagai satu ibu kota dari Kaltim. Betul. Jadi tidak lahir di Kaltim, tapi harus bersuara terus tuh Kaltim. Nah, apalagi nih di Samarinda ada beberapa masalah seperti banjir. Kemudian nanti mau jadi calon ibu kota loh Kaltimnya. Betul, nah, jadi jadi PR-nya banyak dan tentu sangat menantang. Pasti. Nah, kita lihat nih nanti Ibu, kita tunggu bagaimana Ibu akan terus berjuang untuk masyarakat Samarinda pastinya. Oke, yang ketiga Bu, ilmu politik atau planologi? Wah, sekarang jadinya ilmu politik. Kenapa nih planologinya? Tapi berguna nih, seperti contoh ibu kota negara yang mau pindah. Wah, ilmu planologinya ternyata sangat bermanfaat. Tetapi politik adalah praktek ya. Jadi saya harus setiap hari tuh belajar terus berpolitik itu sampai hari ini rasanya nggak pinter-pinter, udah 10 tahun. Jadi politik saya pilihnya. Ibu S2-nya public policy ya Bu? Iya, jadi menjembatani ya. Ya, betul sekali, luar biasa. Aduh. Oke, yang keempat. Momen terbaik waktu sekolah atau waktu kuliah? Sekolah waktu SMA ya, kayaknya waktu kuliah deh. Waktu kuliah soalnya ya, waktu Bu? sekolah tuh saya tuh dulu juara umum ya di SMA 3, jadi kerjanya belajar melulu. Nah, waktu kuliah lah, di situ saya belajar menjadi aktivis. Belajar turun terjun ke masyarakat, kadang demo juga, kan menjadi ketua himpunan, belajar berorganisasi. Jadi jauh lebih bervariasi dan mengasah keterampilan lain di luar belajar dalam hal menghafal terutamanya ya. Mungkin mahasiswa lah kalau gitu, kuliah lah. Semangatnya lagi membara-membaranya ya Bu, turun lapangan, terus belajar organisasi dan lain sebagainya. Luar biasa. Oke, yang kelima,
Ibu kalau bisa kembali ke masa lalu kira-kira mau ngapain nih Bu? Kalau kembali ke masa lalu, kayaknya semuanya udah terjalani ya. Jadi saya bingung juga apa yang belum pernah saya lakukan ya gitu. Mungkin kalau bisa kembali ke masa lalu, saya tuh pengen lebih banyak kesempatan menulis. Tapi sekarang udah gak punya waktu. Sebenarnya juga banyak pengalaman saya di parlemen ya, yang sebetulnya, kalau ditulis tuh pasti bermanfaat. Dulu saya juga senang menulis, tapi terlalu sedikit yang sudah saya hasilkan. Kalau bisa saya pengen lebih banyak deh. Kalau bisa jadi jurnalis mau deh yuk. Kita harap semoga setelah ini Ibu menemukan waktu yang pas untuk menulis ya. Nanti saya pasti baca Bu. Iya, saya pasti baca dan beli bukunya. Aduh, terima kasih. Oke, yang terakhir Bu. Kalau diberikan kesempatan untuk mengucapkan terima kasih ke satu orang yang paling berjasa dalam perjalanan Ibu, siapakah Bu? Waduh, kayaknya suamiku aja deh. Seperti apa Bu? Kenyataannya seperti itu gitu. Jadi tadi segala potensi kita bisa terwujud dan berkembang karena adanya dukungan orang-orang terdekat. Dan kalau nggak karena suami, kan nggak punya anak-anak yang 4 putri yang juga sangat suportif. Dan karena suami juga jaringan sosial kami itu sangat baik, hubungan dengan teman-teman sangat baik gitu ya. Dan juga merelakan saya untuk masuk ke politik. Jadi bukan hanya milik keluarga ya Bu Hetiva, seperti tadi dibilang anaknya. Terima kasih juga nih, karena dukungan-dukungan dari suami dan juga keluarga pasti akan sangat berguna ya Bu ya untuk Ibu sekarang. Ya Ibu Hetiva, terima kasih banyak atas waktunya. Saya senang sekali bisa ngobrol santai hari dengan Ibu di sela-sela waktunya. Sebentar lagi akan memimpin sidang. Semoga lancar Ibu. Dan terakhir saya ingin mengajak Ibu untuk bersama-sama menyebutkan tagline dari Perempuan Parlemen Bu. Maju terus Perempuan Indonesia. Ya itu dia pemirsa, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Sampai bertemu di lain waktu. Dan pemirsa, tadi juga sekaligus mengakhiri perjumpaan saya dengan Ibu Hetiva hari ini. Mengucapkan terima kasih atas perjumpaan kita dan juga terima kasih atas atensinya pada episode Perempuan Parlemen hari ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa.